Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Rajin berlatih bab 10 baik kelas 7 halaman 243 sampai dengan 246 di buku Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita bahas. Nomor 1. Menjelang penaklukan oleh Muslim, kondisi sosial masyarakat di Andalusia sangat memprihatinkan. Masyarakat dibentuk menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Penguasa adalah kelas pertama, yang bukan termasuk kelas penguasa adalah A. Tuan tanah kecil, B. Pemuka agama, C. Pembesar istana, atau D. Pangeran. Nomor 1, jawaban yang tepat yaitu pada option A, yaitu tuan tanah kecil. Silakan teman-teman conteng pada option A untuk jawaban nomor 1. Nomor 2. Puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordova yang terjadi pada masa kepemimpinan A. Abdul Ar-Rahman, B. Abdul Ar-Rahman II, C. Abdul Ar-Rahman III, atau D. Al-Hakim I. Untuk nomor 2 silakan teman-teman conteng pada option C, yaitu Abdul Ar-Rahman III. Kita lanjut ke nomor 3. Islam masuk ke Andalusia bukan karena militer, akan tetapi sebagai futuh al-Islami yang berperadaban. Pengaruhnya tersebut menyebar sampai ke A. Barat Eropa, B. Afrika Utara, C. Barat Afrika, atau D. Utara Eropa. Untuk nomor 3 silakan teman-teman conteng pada option A, Barat Eropa. Nomor 4. Bangunan ini terindah di benua Eropa. Awalnya bangunan ini adalah minaret atau menara masjid. Kondisi saat ini beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Menara ini diberi nama A. Mercusuar, B. Menara Giralda, C. Menara Kudus, atau D. Piramida. Untuk nomor 4 silakan teman-teman conteng pada option B, yaitu Menara Giralda. Nomor 5. Tempat yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam yang dijadikan sebagai tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol, yaitu A. Istana Alhambra, B. Granada, C. Menara Emas, atau D. Istana Al-Ma'mun. Untuk nomor 5 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu Istana Alhambra. Untuk kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Kedewasaan berpikir, cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana, juga merasa bangga serta mencintai kebudayaan Islam masa lalu, merupakan A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam, B. Tujuan, C. Hakikat, atau D. Makna. Untuk nomor 6 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam. Lanjut ke nomor 7. Daerah ini berada pada wilayah otonomi Castilla-La Mancha. Daerah ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Tingkat toleransi kehidupan beragama cukup tinggi di daerah ini. Yahudi, Kristen, Islam hidup berdampingan secara harmonis. Nama daerah tersebut adalah A. Cordoba, B. Toledo, C. Eropa, atau D. Granada. Nomor 7 silakan teman-teman conteng pada option D, yaitu Granada. Nomor 8, perhatikan tabel berikut ini. Al-Ghafiqi, Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun, Al-Zalqoli. Pasangan yang tepat tokoh cendekiawan Islam pada masa Bani Umayyah 2 ditunjukkan pada nomor A, B, atau C, atau D. Untuk nomor 8 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu 1D, 2C, 3B, dan 4A. Lanjut ke nomor 9. Berikut ini merupakan kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya pada masa awal masuknya Islam di Andalusia. A. Cordoba, Granada, Toledo, B. Cordoba, Granada, Toledo, C. Cordoba, Granada, Madrid, atau D. Cordoba, Granada, dan Barcelona. Untuk nomor 9 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu Cordoba, Granada, dan Toledo. Langsung masuk ke nomor 10. Ibnu Bajjah, Abu Bakar Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd merupakan tokoh terkenal dalam bidang filsafat. A. Filsafat, B. Bahasa, C. Seni, atau D. Sejarah. Untuk nomor 10 jawabannya itu bidang filsafat, itu pada option A. Oke teman-teman, itu untuk pilihan gandanya. Kita masuk ke bagian esai.
Nomor 1, jelaskan kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum kedatangan bangsa muslim. Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin. Kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum kedatangan Islam yaitu Andalusia dikuasai bangsa Visigot. Pada masa tepat sebelum penaklukan oleh pasukan dinasti Umayyah, terjadi perang saudara di kerajaan Visigot antara Raja Roderick dengan para penentangnya, yang melemahkan kerajaan ini dan memudahkan penaklukan oleh pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Silakan teman-teman salin untuk jawaban nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Ceritakan sejarah singkat perkembangan Islam di Andalusia. Ini untuk cerita singkatnya. Jika kepanjangan teman-teman bisa ringkas lagi. Sejarah singkat perkembangan Islam di Andalusia. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Lakukan telaah dengan bentuk tabel perbedaan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dengan Bani Umayyah di Andalusia. Untuk perbedaannya dijadikan tabel, bisa teman-teman lihat di sini. Ini tabelnya. Tabel perbedaan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan di Damaskus dengan Bani Umayyah di Andalusia. Di Damaskus, Bani Umayyah di Damaskus dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Ini di Spanyol dan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, didirikan oleh Abdurrahman III. Masa keemasan pada zaman pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Ini masa keemasan di Andalusia. Ini kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi, sedangkan di Andalusia berakhir pada tahun 1010 Masehi. Ini untuk perbedaannya dalam bentuk tabel, silakan teman-teman salin. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Mengapa kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi? Kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi karena dengan menguasai ilmu pengetahuan kita bisa hidup lebih baik. Selain itu, orang yang memiliki pengetahuan bawaan juga memupuk pengetahuan baru dengan menimba ilmu sepanjang hidupnya. Silakan teman-teman salin untuk jawaban nomor 4. Terakhir ke nomor 5. Bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sebagai berikut. Cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menjadikan ilmu agama sebagai hidayah dari Allah. 2. Menyisipkan dorongan agama dalam setiap tindakan dan perilaku. 3. Memiliki komitmen kuat untuk membaca dan menelaah buku. Dan 4. Berupaya mencontoh perilaku ulama dan cendekiawan. Silakan teman-teman salin untuk jawaban nomor 5. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan Rajin Berlatih bab 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.